Selamat pagi Pak Poli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja Pak. Kelihatannya Pak ceria sekali hari ini ya. Baik Pak, kita bersyukur ya kita masih diberikan kesehatan. Baik Pak, sesuai dengan jadwal hari ini saya mendampingi Pak Poli untuk melakukan supervisi nantinya ya. Tapi sebelum saya melakukan supervisi ini, kita ada pembicaraan awal Pak ya. Pembicaraan awal dikenal dengan istilahnya itu pra supervisi Pak ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ringan saja Pak. Kita ngobrol santai-santai saja, jangan dibawa ribet Pak ya, jangan rasa tegang. Ya, kita santai-santai. Baik Pak. Jadi kira-kira kompetensi apa Pak ya? Kompetensi yang mana yang saya bantu Bapak untuk kita kembangkan ini Pak? Begitu Pak ya. Jadi kompetensi yang ingin Pak Poli kembangkan nanti ini dalam proses coaching nanti itu yaitu bagaimana Pak Poli perlu meningkatkan kompetensi terutama dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach Pak. Begitu ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini di bagian mana Pak yang ingin dikembangkan itu Pak? Kira-kira bisa diberikan penjelasan lebih lanjut Pak terkait dengan ini? Baik Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan berbobot ini, menurut Pak Poli itu, Pak Poli masih sulit menangkap kata-kata kunci ya yang disampaikan oleh si coach nanti, gitu Pak ya maksudnya. Baik, berarti ini mungkin ya saran saja mungkin butuh konsentrasi Pak ya, butuh konsentrasi atau fokus. Bapak bisa hadir seutuhnya dalam melakukan proses coaching ini ya. Baik Pak. Kemudian bagaimana kira-kira penilaian Bapak ini terhadap apa yang kita kembangkan ini? Menurut Pak itu bagaimana? Begitu Pak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dimaksudkan Pak ini bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu Pak untuk pra observasi atau pra supervisi ini. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Poli selanjutnya untuk melakukan proses coaching bersama si coachnya Pak ya. Dan izinkanlah saya mengamati Pak ya, mengamati
atau melakukan observasi selama proses coaching ini berlangsung. Saya serahkan kepada Pak Poli selanjutnya untuk melakukan proses coaching ini dengan Ibu Velin. Silakan Pak. Pagi Pak. Ya, baik-baik saja Pak, sehat selalu. Ya, betul sekali. Ada sedikit beban yang saya rasakan sekarang ini Pak. Iya Pak, begini. Kita ini kan tinggal beberapa hari lagi ujian semester nih. Yang menjadi beban saya sekarang ini, kita punya aturan di sekolah bahwa untuk ujian, baik itu ujian semester ganjil ataupun genap, siswa itu harus melunasi keuangannya, dalam hal ini keuangan komite, terhitung dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Jadi setengah tahun itu dia harus sudah melunasi. Jadi kalau memang ada yang tidak lunas, maka dia harus tunda ujiannya. Hingga ini ada beberapa siswa saya di kelas saya yang menjadi wali kelas di kelas 11 MIA. Ini yang menjadi pikiran beban saya. Kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak saya ini bisa ikut ujian dengan teman-teman yang lain, Pak? Begitu. Begitu, betul Pak. Ya. Jumlah siswa keseluruhannya 26. Nah, dari 26 itu 5 orangnya belum lunas sampai di ini. Untuk ujian ada ya 26 siswa, 5-nya yang belum. Ya itu saya beban. Berdasarkan pengalaman untuk anak-anak saya yang kalau memang belum lunas, maka itu saya punya tindakan tersendiri yang sering itu akan bersama dengan bendahara, kan tanya kira-kira ketunggakannya berapa dari sekian anak ini, anak pertamanya berapa, kedua berapa, dan seterusnya. Nah, setelah saya hitung, kalaupun memang dari beberapa orang itu bisa untuk saya tanggulangi, maka saya tanggulangi dengan uang pribadi saya. Nah, nanti ketika mereka sudah melunasinya, nanti bendahara itu akan kembalikan ke saya. Begitu, Pak. Ya Pak, karena prinsip saya tidak mau ada yang ikut susulan. Karena kalau susulan itu pastinya sudah tidak efektif lagi. Seperti itu Pak. Iya. Nah, ya.
Ya. Ya. Baik. Kalau secara pribadi sih saya mana-mana saja kapanpun boleh. Itu ada hal-hal lain, cara lain itu karena saya bawa ke dalam forum rapat, saya tawarkan bisa atau tidak kita tinjau kembali satu aturan ini yang kita tegakkan di sekolah bahwa siswa harus melunasi dulu bisa diperkenankan untuk ikut ujian. Awalnya sih terima, cuma akhirnya karena kita forum rapat ya diikuti dan terbanyak. Akhirnya ditolak begitu, tidak disepakati. Kemudian dari situ saya minta supaya uh, boleh kan buat menyurati kepada orang tua siswa yang belum lunas. Lalu suratnya itu jangan tunggu sudah waktu dekat ujian baru surat itu muncul, tidak. Saya minta supaya sebulan sebelum pelaksanaan ujian itu harus ada surat pemberitahuan kepada orang tua. Sehingga mungkin orang tua bisa mempersiapkan itu agar anaknya bisa diperkenankan untuk ikut ujian. Ya. Saya yang terakhir tadi itu Pak, pihak sekolah menyurati kepada masing-masing orang tua peserta didik supaya orang tua juga tahu, oh ternyata anak saya masih tunggak ini sekian, sehingga orang tua punya persiapan begitu Pak. Baik, untuk soal surat menyurat itu kebiasaan kami di sekolah itu sebenarnya tugasnya tata usaha. Tetapi sejauh ini saya masih diberikan kesempatan atau diminta bantu oleh kepala sekolah sendiri. Jika soal surat menyurat ada hal-hal yang ini nanti dikonsep oleh tata usaha, kemudian nanti yang sebagai revisi itu saya, sehingga sudah pas atau belumnya itu nanti kepala sekolah minta bantuan untuk saya yang melihat kembali isi suratnya, seperti itu Pak. Sehingga soal samanya kepala sekolah, tata usaha itu, dan juga mungkin para guru juga.
Iya, baik. Selain menyurati itu, ini mungkin cara yang terakhir itu kami dari pihak sekolah kan ada disebut dengan apa namanya, istilahnya apa namanya itu, kartu iuran. Sehingga pihak sekolah mengeluarkan kartu iuran itu lalu diberikan kepada siswa masing-masing, yang mana diserahkan kepada orang tua sebagai supaya orang tua itu tahu. Lalu biasanya awal masuk sekolah itu kita mengundang orang tua untuk menyampaikan itu. Jadi soal bayaran itu awalnya kita dibayar per tahap, jadi 3 bulan dibayarnya, memudahkan orang tua. Tetapi justru orang tua malah katakan bahwa kalau per tahap berarti itu berat bagi kami. Kita untuk bulan saja supaya lebih murah. Seperti itu, Pak. Jadi kita mengikuti orang tua itu. Ya, saya lega sekali, Pak. Karena tanpa saya sadari, saya sudah menemukan solusi yang menjadi beban saya. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Poli. Bagaimana perasaan Pak? Coba Pak refleksikan terkait dengan praktek kucing yang Pak lakukan tadi itu, boleh Pak cerita hal apa yang sudah baik, kemudian hal-hal apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak dari proses tadi. Iya. Iya, iya. Iya, baik Pak ya. Jadi saya mengapresiasi ya proses coaching yang sudah dilakukan tadi itu. Kalau boleh saya berikan umpan balik. Baik Pak, mohon izin saya hasil pengamatan saya terkait dengan praktik kucing yang sudah dilakukan tadi itu secara umumnya sudah berjalan cukup bagus Pak ya. Cukup bagus karena pertanyaan untuk menggali, pertanyaan untuk mengidentifikasi masalahnya itu cukup saya anggap itu cukup ya, karena bertanya dan bertanya lagi. Jadi setelah mendapatkan kata kunci dari si coach tadi itu, saya melihat pertanyaannya semakin berkembang ya, semakin berkembang begitu, semakin berkembang. Jadi itu perlu ditingkatkan ya, terus ditingkatkan dan dipertahankan itu. Terus saya sedikit kasih catatan ya, kalau boleh saya hasil pengamatan atau catatan saya
terkait kalau untuk kompetensi untuk pertanyaan berbobot, saya pikir itu sudah meningkat ya, sudah agak meningkat. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini terkait dengan alur tirtanya, Pak ya. Alur tirtanya, Pak. Alur tirtanya kira-kira apa yang Pak pikirkan tadi? Yang belum, misalnya belum apa namanya, belum Pak pikirkan untuk alur terkait kira-kira apanya? Mungkin Pak bisa ceritakan kira-kira alur apa yang kira-kira mau ditanyakan tapi misalnya belum misalnya, Pak An. Iya iya. Jadi kalau saya ya, kalau menurut amatan dari saya tadi itu, saya melihat untuk alur tirtanya itu langsung masuk ke identifikasi masalah. Untuk alur tujuannya saya pikir itu mungkin belum belum masuk ya, karena uh, untuk tujuan itu kan biasanya itu kita menanyakan ada 2 pertanyaan di situ. 2 pertanyaan Pak ya, mungkin masih ingat ya? 2 pertanyaan di situ. Jadi pertama kita menanyakan terkait dengan agenda pertemuan. Nah, kira-kira pertemuan itu akan membahas apa? Itu yang Pak tanyakan ke coachnya. Kira-kira pertemuan kita ini kira-kira kita akan bahas apa ya? Pertanyaannya mungkin semacam itulah. Apa yang ingin kita bicarakan? Berarti menyangkut agendanya. Kemudian yang kedua juga bisa juga kita bertanya dengan pertanyaan yang kedua itu terkait dengan tujuan. Jadi tujuan dari sesi atau pertemuan itu apa yang diharapkan? Apa yang harapan apa yang ingin dicapai oleh si coach itu dari hasil pembicaraan. Nah, itu juga mungkin perlu ditanyakan. Tapi tadi saya melihat Pak terbawa dengan ya terbawa oleh suasana jawaban daripada si coachnya ya, sehingga berlanjut terus pertanyaannya itu. Kemudian yang pertama terkait dengan alur tirtanya, tujuan. Kemudian yang kedua itu juga saya melihat belum nampak di tanggung jawabnya. Ya mungkin ya, kalau ini menurut pengamatan saya saja. Jadi tanggung jawab itu mungkin ditanyakan juga terkait dengan kapan itu ibu mau melaksanakan itu, kemudian apa namanya, siapa saja yang dapat membantu mungkin, atau mungkin itu sudah nampak di rencana aksi ya, atau bagaimana menurut Pak? Terakhir. Iya iya iya, menyurati. Itu masuk, itu menurut Pak itu rencana aksi atau tanggung jawab ya? Rencana aksi. Iya iya. Siapa saja yang membantu. Iya iya. Termasuk tadi mungkin ya TU itu, tata usaha itu yang membantu. Iya iya iya. Terus tadi terakhir sebelum tutup itu mungkin ada kelupaan ya, Pak, mungkin belum menanyakan terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan di mana si coach sendiri yang menyimpulkan hasil dari pembicaraannya itu tuh. Belum sempat di ini ya. Nah, itu juga. Tadi kan Pak langsung menanyakan terkait dengan perasaannya selama menjalani proses itu, proses coachingnya. Jadi catatan saya seperti itu saja Pak ya. Jadi
Tapi secara umumnya itu tadi kan kalau kita kaitkan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak ya. Jadi kompetensi itu saya pikir itu sudah mulai nampak ya, sudah mulai nampak dengan Pak juga melakukan percakapannya itu rileks gitu ya, tidak apa namanya, tidak merasa tertekan gitu ya, merasa tertekan. Jadi secara umumnya itu saya apresiasi sudah bagus dan tetap semangat ya Pak Poli, tingkatkan terus, jangan menyerah ya, dengan putus semangat ya, tetap pertahankan, tingkatkan lagi keterampilan coachingnya ya, baik itu nanti bisa berbagi praktik baiknya sama rekan-rekan gurunya maupun di praktik coaching ini bisa juga dilakukan dengan siswanya. Mungkin itu Pak ya pertemuan kita ini, karena saya juga sibuk ini jadi eh, baik Pak, terus semangat.